operasiin. Dah langsung aja ya. Salam Bapak Ibu, yang dikasih Yesus, khususnya PD Ecclesia, dan pertama kali kita ucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah mengizinkan untuk Ibu Bakara membuka rumahnya bagi kita semua. Ini adalah waktu spesial ya PD Ecclesia, khususnya Inggris berulang tahun ke-36 tahun, Bu. Ya, masih kecil ya, harus lebih lagi ya, lebih lagi. Terima kasih, saya juga baru ketemu ini sama Bu Bakara setelah sekian tahun ya Bu, setelah sekian abad. Jadi puji Tuhan, berkatilah tempat tinggal dan keluarga Ibu Bakara ya, dan Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Bu Eko juga udah lama kita ketemu kemarin ya. Salam semua. Salam. Luar biasa kabarnya, bagaimana? Luar biasa. Kurang mantap. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat? Yes. Kalau saya bilang dahsyat, yes ya. Dahsyat? Yes. PD Ecclesia dahsyat? Yes. Ah, itu ya Ibu. Baru dibikin tadi. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita yang spesial ini, mari kita buka dulu. Terima kasih Bapak Saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan sudah mengizinkan tempat ini yang dibuka oleh keluarga kekasih kami, hamba-Mu Ibu Bakara, untuk kami beribadah bersama dengan Ibu Tri Simon saat ini yang berkenan hadir di tempat ini untuk menjadi berkat dan sumber berkat dari firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami tahu bahwa ada kuasa yang tidak suka dengan komunitas ini, dengan fellowship kami. Tapi kami yakin Tuhan, kami bersehati. Kami mau ikat kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mengganggu kami. Kami mau tolak, kami patahkan, kami mau batalkan rencananya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan yang selalu ingin memuji, menyembah dan rindu selalu untuk dekat bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu lagu. Saat menyembah roh bekerja. Ketika kita menyembah Tuhan, roh Tuhan bekerja luar biasa. Ketika kita memuji Tuhan, tahta Tuhan ada di atas puji-pujian. Amin. Haleluya.
Siang hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, akan tetapi Roh Kudus mau menyatukan kami, sehingga boleh hati kami bersinergi satu dengan yang lainnya untuk menguji, menyembah, memuliakan Engkau. Kekudusan-Mu Bapa saat ini kami rasakan. Saat ini setiap doa kami, setiap firman yang ditaburkan, kami mengangkat tangan untuk menggetarkan surgawi Tuhan, sehingga turunlah urapan-Mu atas kami semua di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Katakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya pada hari ini hamba yang sudah Engkau persiapkan. Bila sebentar lagi Tuhan untuk menaburkan firman-Mu Tuhan, bahwa isi hati-Mu Engkau curahkan melalui hamba yang sudah Engkau siapkan. Kami yakin dan percaya Bapa, sebelumnya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, juga hamba yang sudah Engkau persiapkan. Kuduskan, sucikan hati sampai ke pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibir kami hanya firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan Yesus sungguh-sungguh dahsyat ya. Kalau siang hari ini kita bisa berkumpul, sudah lama tidak ketemu ya. Nah sekarang kita melalui Bakara bisa kita dipersatukan kembali, sehingga ke depannya lagi mari ibu seperti dulu ya. Kalau dulu kita bisa bersatu berkumpul banyak ya, kita juga rindu ya, sudah siap tempat-tempat untuk kita beribadah. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Grace Simon ya. Tuhan memberkati hambanya yang sudah meluangkan waktu ya, mau melayani PG Ecclesia. Hari ini kita ini sungguh-sungguh berbahagia ya. Kalau hari ini kami mengenang almarhumah Inang ya. Kalau saya manggil Inang juga boleh ya. Musiman Buntak ya. Dulu ada beberapa musik Mbak Rabia, Bu Hana, mereka sebagai perintis ya, kader dari PG Ecclesia ini. Sehingga boleh PG Ecclesia kata Petrus kalau 36 tahun kecil ya, belum 100 tahun ya. Oke, siap memuji Tuhan. Ingat, tahta Tuhan di atas. Siap? Masih kuat ibu-ibu, yakin masih kuat. Ayo, kalau masih kuat tiap langkahku di atas Tuhan. Haleluya. Saya berdiri saja ya. Satu lagi ya, setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Monggo silakan duduk. Untuk ibu bapak kalau mau duduk silakan duduk. Satu lagi ya, bahwa kita mempunyai hidup ini hanya sementara Bapak Ibu ya, jangan sia-siakan. Oleh sebab itu siang hari ini Grace juga bilang yes ya, artinya kita juga harus yes dong. Yes. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan karena ya sementara. Mari Bapak Ibu usah undang sisa hidup kita ini rata-rata
sudah, tapi kami saya sudah manula, lansia, nanti saya ini ibu. Usia indah ya Bu ya. Tuh. Kita sepakat bahwa kita mempunyai usia ini usia yang indah. Setuju? Amin. Amin. Kalau dibilang lansia, saya kemarin dikritik loh. Enggak, saya nggak mau lansia katanya gitu. Terus apa dong? Usia saya ini benar beautiful. Wah, keren ya. Indah. Tadi hidup ini adalah kesempatan pada peringatan. Hidup ini adalah kesempatan. Biasa suara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sudah jadi berkah, Bapak. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup yang sementara harus jadi berkat, Bapak Ibu. Ya, Bapak tuliskan waktunya sangat singkat. Kita maklumi Ibu, jadi kita rindu. Ibu Bapak rindu nggak sekarang diberkati firman Tuhan? Amin. Ya, kita sambut ya khotbah firman. Supaya Grace juga sungguh-sungguh ini menyampaikan isi hati Tuhan ya dengan maksimal ya bagi PD Eklesia yang sudah 36 tahun usianya. Apapun yang terjadi. Nama 4.
Ketika kau bersabda Tuhan, firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan sudah menyelamatkan kami. Jadi tiada mustahil bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu penuh dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa Tuhan yang lalu Ibu Risma Tuhan yang membawakan firman-Mu saat ini. Ustaz sucikan waktu jiwanya sehingga firman-Mu yang disampaikan terasa dalam dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur siap untuk mendengar firman kali ya. Amin. Silakan Ibu. Jadi fotografer. Apa kabar semua baik? Dengan susah payah saya sampai ke tempat ini. Dan memang ada saja ujiannya ya kalau mau melayani itu. Ada aja gangguannya. Kemarin ada supir yang mau antar, tiba-tiba tadi malam dia WA, ibu saya tidak bisa antar karena anaknya sakit. Jadi saya berjuang nyupir sendiri dari Bogor dan saya tidak tahu jalan. Akhirnya saya keluar di Bekasi Barat dan mobil saya taruh di Metropolitan Mall. Tapi puji Tuhan kita naik Grab sampai bisa di tempat ini. Satu kerinduan saya bahwa apapun yang terjadi saudaraku, kalau kita sudah mau untuk melayani, Tuhan itu pasti memberikan jalan dan menyertai kita. Amin. Siang hari ini saya ingin kita berbagi. Saya bukan pendeta, Bapak Ibu, saya hanya seorang penginjil, seorang pemuji yang Tuhan percayakan keliling kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang ke teman-teman saya, seniman, seniwati, kita agak susah kalau kita ini pendeta ya. Bilang mau berkumpul, orang sudah langsung tutup pintu, bilang katanya, sok suci kamu. Jadi sebaiknya saya tetap seperti ini, seperti yang Tuhan panggil. Saudaraku, siang hari ini saya tidak tahu kalau ada ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-36 PD Eklesia. Masih kecil ya, harus ada tahun-tahun berikutnya. Dan saya percaya akan semakin banyak hadir di antara kita semua, nanti akan bertumbuh, dan ibu-ibu di sini, bapak-bapak yang ada akan menjadi berkat untuk anggota-anggota baru dari PD Eklesia. Siang hari ini kita akan buka dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca berganti-gantian. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memelihara agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat tadi sudah sejak 10 tahun terakhir digenapi. Dan saat inilah yang paling parah keadaannya kalau menurut saya. Puji Tuhan, bulan April lalu saya diberi Tuhan usia 70 tahun. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu puji Tuhan, teman-teman saya bilang, kok Ibu awet muda, apa rahasianya? Rahasianya kembali lagi kepada firman Tuhan, bahwa kita harus selalu menjadi berkat seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, menjadi berkat untuk orang lain. Tidak mudah prosesnya menjadi pemurah, tidak lagi pemarah, ya,
saya punya darah Ambon, jadi tahu sendiri ya, keras. Tapi puji Tuhan, tante dari Ambon kan, haleluya. Tapi ada kekerasannya juga, haleluya ibu. Tetapi ketika Tuhan menjamah, ketika kita mulai melayani, Tuhan merubah kita dengan proses tentunya tidak mudah ya. Dan saudaraku, yang paling parah keadaannya nih saat ini seperti firman Tuhan katakan, banyak orang yang berontak terhadap orang tuanya. Kita lihat anak-anak banyak sekali sekarang berontak. Saya banyak sekali diundang untuk mendoakan orang-orang tua yang kebingungan menghadapi anak-anaknya. Kalau zaman saya dulu masih kecil, asal papa mama panggil pakai flautennya, pakai siul gitu, kita sudah datang. Nggak bisa tatap muka ya, menghadap matanya gitu nggak bisa. Tapi kalau sekarang kalau dibilang, nak kamu jangan gitu, why? Apa alasannya dan bagaimana? Oh my God. Dan ini semua sedang terjadi. Ya, Bapak Ibu, cepat atau lambat kita akan dihadapi pada berbagai masalah seperti yang belum pernah terjadi di zaman dulu. Dulu saudaraku, waktu saya masih kecil, saya dulu di pabrik gula di Cirebon. Ayah saya seorang pegawai pabrik gula sampai dia menjadi wakil direktur. Jadi kita dulu itu masa anak-anak naik di pohon, terus curi tebu dan sebagainya. Masa kecil saya bersama dengan anak-anak, kami main dengan anak kampung, dengan ayah saya suka berburu babi. Dia titipkan kita di rumahnya Pak Lurahnya berbeda agama, tapi kita dirawat baik-baik. Tapi apa yang terjadi sekarang saudaraku, walaupun dulu kita masih kecil ya, kita tidak ada itu saling mengejek. Malah nanti kalau hari Natal, dorang yang datang ke rumah kita bantu-bantu pasang-pasang pohon Natal, bersihkan rumah dan lain sebagainya. Begitu juga kalau pada hari raya Idul Fitri, papa mama itu sampai beli beras banyak-banyak, sumbang untuk mereka bisa merayakan lebaran ya. Dan masih ingat Bapak Ibu dulu, mungkin Tante masih ingat, ada acara lebaran di TV dulu ya, TVRI Papiko, ingat? Dan itu kita membaur bersama-sama ya. Tidak ada saling menjelek-jelekan, dan kasihnya tuh sungguh berbeda dengan sekarang saudara. Apalagi sekarang mengkafir-kafirkan orang lain ya. Bapak Ibu, kita menyaksikan betapa kejahatan ini semakin hari semakin merajalela. Apalagi kejahatan di sosial media. Dan saya kebetulan di Bali tinggal sudah 20 tahun lebih, bolak-balik saya ada yayasan dan saya mengurus, tadinya cuma 70 anak yatim piatu dari panti asuhan Kristen, tapi sekarang sampai ada 4 panti asuhan dan 1 lansia. Berarti saya harus bekerja, yayasan saya harus berjuang untuk mendapatkan sembako dan bantuan untuk anak-anak yang beasiswa 200 kurang lebih 200 anak. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Malah ada lansia yang juga kami urus 10 orang, dan pendetanya itu dari orang Bali yang dia bertobat sehingga dia jadi pendeta dan dia yang ngurusnya. Dan puji Tuhan saudaraku, itu semua saya lakukan karena proses. Karena saya sudah ditolong kehidupan saya pribadi, anak-anak, dan juga puji Tuhan saudaraku, sejak saya melayani Tuhan, satu persatu adik-adik saya mereka ikut mencari Tuhan. Dan 2010 adalah waktu yang sangat luar biasa untuk kami. Seluruh keluarga saya melayani Tuhan. Jadi kapan-kapan Bapak Ibu boleh panggil adik-adik saya juga membawakan firman. Bahkan satu melayani, mungkin Pak Daud sama Ibu Susan kapan-kapan bisa datang melayani di rutan Depok Pak. Iya. Wilayah kita tuh Bu. Iya. Adik saya yang jadi pengurusnya. Dan puji Tuhan kami tidak main-main. Dan satu yang bisa saya saksikan di sini Bapak Ibu, bahwa walaupun keadaan apa yang saat ini merongrong kehidupan kita, anak-anak Tuhan, apa rahasianya kalau Ibu Grace bisa sampai bertahan, apalagi adik-adik semua juga ikut melayani. Rahasianya hanya satu Bapak Ibu, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kita cari Tuhan, kita lihat semua janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya,
Ya. Di Lukas 1 ayat 37 katakan, seiring berjalannya waktu saudaraku, begitu banyak tantangan yang merongrong kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi saudaraku, seiring dengan berjalannya waktu, orang bilang, aduh kamu ini seoma-oma, siapa yang mau panggil kamu nyanyi? Ya. Saudara, waktu kemarin pandemi, semua saling telepon. Teman-teman saya telepon, yang penyanyi, yang siapalah. Gimana ini, kita mau main di mana? Gereja tutup semua. Terus siapa mau undang kita nyanyi di gereja? Siapa mau undang kita nyanyi di wedding? Tapi saya katakan pada mereka, kembali kepada firman Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mampu memberkati kita, memberikan berkat dari bangsa lain. Nanti kita bisa lihat di Yesaya 60 ayat 5. Ya. Tuhan mengirimkan berkat dari bangsa lain untuk kita nikmati. Ya. Nah saudara, ini barang apa namanya? HP, internet, semua itu buat kita itu ramah. Jadi saya cerita kembali di Bali, saya dipilih menjadi duta lansia untuk digitalisasi. Jadi saya mengedukasi oma-oma, opa-opa, jangan sembarangan tulis, jangan sembarangan bikin konten yang nggak betul, jangan sembarangan ikut-ikutan apa itu online judi dan sebagainya. Sudah banyak juga loh oma-oma yang dapat, yang kena. Di Bali ada yang kena. Dia ikut, akhirnya cucunya bilang, iya kesini oma, iya ini. Aduh memang luar biasa. Hati-hati. Ya saudaraku, oma-oma yang tercinta. Dan saya mau bagi cerita. Waktu pandemi kemarin, satu persatu teman-teman ada yang telepon. Ada teman anak saya bilang, Mami Grace bisa ikut Zoom, nanti kita mau ada ibadah ulang tahun. Saya punya oma 80 tahun. Oh, dan dia punya penyanyi kesayangan itu Ibu Grace. Jadi tolong ibu nyanyi 2 lagu sudah ya. Nanti pakai Zoom. Jadi saya mesti pakai long dress, terus mempercantik diri dan ikut Zoom. Dan dari situ rupanya Tuhan memberikan berkat untuk kita. Amin. Nanti selesai Zoom, mereka telepon, Ibu berapa nomor rekening? Haleluya. Jadi saudaraku, tiap bulan ada yang minta saya ikut Zoom. Mau doa, mau ulang tahun, ada pernikahan. Nikahnya di mana saudara? Di Australia. Jauh. Terus dia bilang, Tante Grace, bisa nyanyi 1 lagu katanya. On our wedding, please katanya. 1 song. Because you're like my own auntie katanya. Oke. Jadi nyanyi, aduh kita berdoa kuat, Tuhan tolong. Di situ saya tahu bahwa Tuhan juga mengendalikan internet, saudara. Amin. Di situ juga Tuhan mengawal kita. Ketika kita ada acara ibadah itu selama 1 jam lebih, internetnya tetap berjalan dengan baik dan Oma Grace bisa nyanyi. Dan saudaraku, singkat cerita, setelah selesai kembali mereka tanya, berapa nomor rekening? Jadi singkat cerita, masa pandemi saya dan anak-anak keluarga tidak pernah kelaparan. Amin. Berkat selalu ada. Haleluya. Kecil saudaraku, sampai sekecil-kecilnya itu Tuhan perhatikan. Amin. Mari kita jadi oma-oma, opa-opa yang tidak khawatir. Amin. Produktif ya. Ya, janganlah ngelukir, aduh ini kita punya anak belum kirim, bagaimana ini? Jangan mengeluh. Yes. Doakan. Berkati anak-anakku, berkati menantuku walaupun nyebelin, ya. Emang iya. Kadang-kadang aduh ini dada sudah sampai diurut-urut. Apalagi kalau menantunya perempuan. Betul-betul? Betul. Ya, dia sedikit, kita tinggal cuma berapa hari di rumah mereka, setiap 1 jam datang paket Bapak Ibu. Paket, nama dia lagi. Paket. Ini gaji aku punya anak habis kalau begini. Yang dibeli yang enggak
nanti sepatu kekecilan, nanti elap ketipisan. Pokoknya doa aja deh, jangan ngomel, berdoa. Amin. Oma-oma mau berdoa untuk menantu-menantunya. Dan puji Tuhan, oma-oma yang dikasihi Tuhan, walaupun di sekeliling kita banyak orang yang susah, tapi di situ kesempatan untuk kita tangkap jiwa. Sebab firman Tuhan katakan, tuaian memang banyak, tapi penuainya sedikit. Jadi kita siap menjadi penuai-penuai? Jangan bilang, aduh Bu Grace, ibu kan masih bisa nyanyi. Kita ini oma-oma dan mau bikin apa? Berdoa. Pakai itu telepon untuk menginjili mereka. Dan saya di masa pandemi dapat 2 jiwa. Tidak kenal Kristus, akhirnya ambil keputusan untuk dibaptis. Dan mereka jadi pengikut Kristus, sekarang melayani kemana-mana. Nanti kapan-kapan ada waktu kita panggil untuk PD Eklesia bisa mendengarkan kesaksian mereka ya. Puji Tuhan. Kalau kita siap buka hati, kita siap diproses, Tuhan yang kirimkan jiwa. Amin. Kita nggak usah cari-cari repot-repot bawa doa kita pakai komputer. Datang-datang mereka, ibu doakannya, kok di dalam Yesus ada begini-begini. Minta belikan Alkitab. Pernah terjadi Bapak Ibu. Waduh, jangan dikira kalau seperti saya terus aja rekeningnya banyak ya. Tidak. Seringkali sudah minim sekali, tapi tetap memuji Tuhan. Singkat cerita di dompet cuma ada 100.000. Saya jadi gini, Mbak, saya lagi memperdalam tentang Yesus. Serius? Tapi aku nggak punya uang, beliin aku Alkitab dong. Oh kasihan. Kalau gitu ayo kita ke toko buku. Aduh, saya bilang di dompet cuma ada 100.000. Saya tanya toko buku, berapa harga Alkitab? 77.000 ibu. Oh sudah nggak apa-apa. Jadi pulang paling buat bayar parkir itu di mall terus cukup sudah. Amin. Saudara, saya beli Alkitab. Saya ketemu dia, kita duduk di warung kopi. Saya bilang, saya kasih ini. Tapi satu harapan saya, kamu harus jadi pengikut Kristus yang setia. Amin Mbak, terima kasih. Di foto. Dan dia diam-diam, keluarganya nggak tahu. Tapi saya bilang, karena kamu ini dari agama lain, saya nggak paham agama kamu. Kamu mesti ketemu sama teman saya pendeta almarhum Junaidi Salah. Ya, jadi kamu bisa tanya banyak sama dia. Siap Mbak, siap. Singkat cerita, 2 minggu dia telepon, Mbak, puji Tuhan. Kenapa? Saya malah ketemu Bapak Pendeta Syarifuddin. Iya. Wah, terus dia bilang, kalau kamu sudah percaya, ayo ikut saya sekalian dibaptis. Dia dibaptis oleh Pak Syarifuddin. Ya, cuma karena Alkitab harga 77.000. Jadi saudara, kita tidak usah takut bagi Tuhan selama kita ini bergantung penuh sama Dia. Janjinya itu tidak pernah lolos, tidak pernah gagal. Ya, nanti kita buka dari Matius 21 ayat 22. Kalau ada yang bisa ketemu silakan baca. Dia selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Matius 21 ayat 22. Ada oma boleh baca? Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Amin. Terima kasih. Ini firman Tuhannya, Alkitabnya sama atau betul? Jadi apa saja saudaraku, bukan cuma satu hal. Masalah pembantu, saya tuh doa. Masalah tukang parkir. Sekarang cucu-cucu kita, kalau kita sudah mau pergi, sudah mau masuk tempat ini parkir, mereka berdoa, oh Tuhan Yesus tolong kasih parkir Tuhan. Oh Magis mau parkir Tuhan tolong. Kerak ada parah. Anak kecil-kecil di keluarga kami itu 5 tahun sudah jadi pendoa.
Dan dia tahu pribadi Yesus itu yang maha penolong. Amin. Jadi saudaraku, singkat cerita, teman saya tadi sudah dibaptis. Dengan uang saya 100.000 beli Alkitab. You know what's happened? Minggu depannya saudara, kira-kira sudah 1 bulanan lebih, saya ditelepon dari perusahaan rekaman saya yang sudah 40 tahun lalu. Saya sudah tidak pernah lagi rekaman, tapi memang lagu-lagunya naik di YouTube toh. Jadi dia bilang, Bu, saya mau mengutus direktur kami untuk meminta ibu lagi, minta izin dan dikontrak untuk lagu-lagu ibu yang hits dulu kami akan naikkan di YouTube supaya ibu bisa mendapatkan royaltinya 10 tahun ke depan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara, jangan bilang aduh kita ini so tua, nenek-nenek, opa-opa, siapa mau berkati? Hati-hati, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Amin. Jadi saudaraku, saya dikontrak lagi dan saya bikin video-video klip lagi untuk lagu-lagu saya yang pernah hits dulu. Nanti Oma bisa lihat ya, lagu Cinta Putih, lagu yang direkam kembali dan saya mendapatkan royaltinya untuk 10 tahun ke depan. Jadi Tuhan itu kalau mau memberkati tidak pandang bulu saudaraku. Ya, Tuhan mau memberkati PD Eklesia bukan sekedar kumpul-kumpul dan makan-makan. Amin. Tapi mau menjadi berkat untuk menangkap jiwa. Mungkin tukang pulung, ya, mungkin tukang sampah, mungkin supir, mungkin apa. Kalau ada apa Oma bilang aja, boleh Oma doakan. Pasti dia mau Oma. Duduk sini lah, doakan. Lama-lama dia ikut Tuhan. Amin saudaraku. Itulah kira-kira yang saya bisa bagikan Bapak Ibu. Bukan berarti bahwa kesaksian saya tidak ada lagi. Tapi saya mau bersaksi di sini bahwa teman-teman yang seusia saya, Bapak Ibu, itu mereka ya kalau yang gak sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada aja. Ada aja kesusahannya. Yang kadang-kadang sulit untuk dicarikan jalan keluar. Tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman yang sesama melayani, mau contoh Ibu Heni Purwonegoro ya, usia sudah 75 lebih. Dia masih menyanyi walaupun di kursi roda. Tuhan dengar suaranya. Victor Huta Barat juga ya, teman-teman kami itu. Dia sudah pasang ring berapa? 3 kah kalau nggak salah. Tetap melayani Tuhan. Dan kita punya umur yang sudah tercantik lah. 70 lebih. Tetap Tuhan pakai. Amin. Kalau kita dari muda mau dipakai olehnya. Dan berkat yang kami dapatkan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Makin banyak orang di sekeliling kita kumpul-kumpul hanya untuk alasannya tolong doakan si ini kan begini. Mana saya tahu lakinya begini. Nah, bukannya didoakan malah jadi bergosip. Ya. Itu terjadi seperti firman Tuhan katakan tadi. Di akhir zaman ini banyak yang dulu tidak ada tiba-tiba terjadi. Jangan bilang bukan orang Kristen yang bikin. Orang Kristen yang kelakuannya koruptor besar lah, ada lagi pembunuh dan sebagainya. Aduh, Tuhan Yesus dipermalukan. Marilah kita tidak seperti itu, tapi usahakan bangun tengah malam, pagi-pagi, buka firman Tuhan, bikin catatan ini akan didoakan ini, dan doakan keadaan bangsa dan negara kita ini menghadapi pemilu yang akan datang ini. Saya sudah banyak mendapatkan WA, Bu, doakan kami ya, teman-teman yang masuk di legislatif seperti contoh Pak Harvey Malaiholo pegang untuk di Papua Barat, dia masih mengajukan diri, dukung dalam doa karena dia juga di sana berjuang untuk teman-teman yang satu iman, pembangunan gereja. Bahkan Ibu Kris Dayanti juga dia membangun gereja
meresmikan, berikan bantuan. Kita doakan mereka-mereka itu supaya mereka mau memberkati gereja-gereja kita. Amin, saudaraku. Jadi pakailah waktu yang ada untuk mendoakan, menjadi pendoa syafaat. Ya, simple aja kok. Tuhan itu nggak perlu kita berdoa yang terlalu kata-katanya kayak puisi, nggak perlu. Tuhan Yesus katakan, masuk dalam kamar kalau kamu berdoa, kunci pintu dan berdoalah karena Bapamu mendengar doa yang tersembunyi. Ya, saya pernah pelayanan ke Timor Leste sudah 5 kali, saudaraku. Timor masih berdoa. Tidak boleh berdiri dekat jendela gini, bisa-bisa ada sniper dari sana, salah tembak. Jadi kami kalau tinggal di hotel merayap-merayap gini, Bapak Ibu. Itu saya alami. Tapi selalu saya berdoa, Tuhan, saya adalah milik-Mu. Tuhan yang memagari saya. Masuk pedalaman Kalimantan, saudaraku. Ya, artis yang katanya artis besar, selalu tinggal di hotel berbintang, dijemput sama mobil mewah. Tapi Tuhan izinkan saya dijemput pakai mobil gak ada AC-nya, mobil yang agak-agak mirip gerobak, saudaraku. Tapi di situ saya diproses. Apakah benar kata Tuhan, Engkau mencintai aku? Sebab kata Yesus, tapi ada kebanggaan saya tersendiri setelah saya baca ini. Yohanes 12 ayat 26. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Bapak Ibu siapa yang sudah dapat boleh berdiri. Ayo. Yohanes 12 ayat 26. Ya. Barang siapa melayani aku, Ya. dia harus mengikut Dia harus mengikut aku. dan di mana aku berada, Di mana di aku situ berada. pun pelayanku akan berada. Yes. Barang siapa melayani aku, Siapa dia melayani akan aku? menghormati Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Saudara, dulu waktu saya masih muda, saya salah satu penyanyi yang selalu harus tampil di Istana Negara. Setiap ada tamu negara, utusan dari istana sudah wanti-wanti seminggu sebelumnya. Pakai kain, nyanyi jam 7, jam 12 sudah dijemput. Siap di istana, ngantuk-ngantuk, tidur-tidur. Nanti jam 3 sudah mulai make up. Jam 5 sudah mulai standby, walaupun jam 7 baru dinernya. Ya. Tapi kalau saya sudah selesai nyanyi, kita semua jajaran di depan disalamin sama Pak Presiden, sama tamu negara, sama Ibu Presiden. Hati kita itu bahagia, gembira sekali. Itu baru presiden. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Jadi aku kalau melayani, Bapa, terima kasih. Pasti Engkau menghormati aku ya Bapa, karena aku melayani. Ya, memang saudaraku tidak selalu mudah. Ya. Pertama-tama kami melayani dulu, waktu masih baru-baru, Melki Guslo, Pak Ade Manguhutu ya, dan Lex Trio. Kami tidak pernah tanya berapa persembahan kasihnya. Di amplop juga paling banyak tuh 100.000 Bapak Ibu. Pernah saya pelayanan jauh. Aduh, di mana itu lagi naik di perusahaan minyak sana, di pulau-pulau, di kampung-kampung. Pulang itu 1 bungkus kantong kresek. Bu, bawa pulang ya, ini persembahan dari jemaat. Isinya 200.000, tapi 100-an semua. Tapi itu semua yang menjadikan saya kuat sampai hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini boleh dong saya bangga. Kalau ada orang mau panggil Ibu Grace-nya. Jadi itu semua karena doa. Karena adik-adik saya semua melayani Tuhan. Pensiun, anaknya masih kuliah, hanya dengan doa. Kok Tuhan tuh bisa ngirim orang, gak tahu dari mana, transfer rekening. Sekarang ada dokter, satu ponakan kami sedang ambil spesialisasi. Dan dia adalah dokter yang dipilih oleh Rumah Sakit RSPAD untuk mendampingi Ibu Ani Yudhoyono selama 3 bulan di Singapura sampai beliau tiada. Jadi kalau bukan anak Tuhan, mungkin
mungkin tidak dipilih. Tapi dia selalu mengawal dengan doa. Berangkat dengan doa. Dan itu yang kami tanamkan dalam keluarga. Saya harap apa yang menjadi kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, karena zaman ini sangat jahat, ya. Jangan kita terkecoh, ya. Jangan hati-hati dengan anak cucu, jangan sampai ikut-ikutan jalan yang kurang benar, kelihatannya kayaknya rohani, ya. Bapak Ibu, sudah banyak ponakan-ponakan dari teman-teman saya juga kena tipu-tipu dari itu online, judi online, dari Bitcoin and so on and so on. Bukan saya anti, tapi ternyata kerja keras dengan diiringi doa itulah yang akan mendatangkan berkat untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih sudah boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami tebarkan ini adalah kesaksian hidup, karena Tuhan memelihara hidup kami, keluarga besar kami. Karena Tuhan mengasihi kami yang lansia ini, dan karena Tuhan juga memperhatikan oma-opa di PD Eklesia ini. Tuhan berkati pengurus dan semua yang hadir pada hari ini, serta Ibu Tria yang keluarganya bisa menerima kami di sini. Kami berdoa, Kau berkati dan juga PD Eklesia ini Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Masa depan bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah biasa, ya, karena oma-oma di sini ini luar biasa, bahwa oma-oma ini juga tidak gaptek. Mari Ibu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa Ibu di-hire kembali, ya, untuk masuk YouTube ya Bu ya. Ibu juga idola saya. Haleluya. Usia kita berpaut ya 6 tahun, saya 64, Ibu 70 ya. Tapi masih saya menikmati lagu-lagu Ibu pada waktu itu. Ibu kalau boleh tahu tadi Ibu YouTube, apa YouTube-nya Ibu? YouTube-nya itu dari perusahaan saya, Musika Studio Klasik. Jadi YouTube-nya Musika Studio. Mari ibu-ibu, bapak-bapak kan tidak gaptek ya. Nanti kita sub rame-rame ya. Kita like rame-rame. Ada lagu rohani juga loh. Natal. Nanti Natal ada juga. Oh, baru ya, baru akan ya Ibu. Kemudian tadi, ini Bu Grace contohnya 70 tahun masih diundang ke sana kemari. Dan kalau boleh PD Eklesia ini nanti juga ya mengikut. Mari, nanti kita juga melayani, cukup dengan doa ya Bu. Amin. DOA ya. Oke, amin Ibu-ibu. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa Ibu ya berkatnya. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah waktunya udah lama kayaknya kita tidak bersembahyang ya Bu ya. Saat ini mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bu Ida, mohon dengan kasih Kristus Ibu menjalankan persembahan Ibu ya. Kita nyanyikan lagu bagi begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Persiapkan dulu yang terbaik ini buat kemuliaan Tuhan ya Ibu-ibu ya. Kita harus memberikan yang terbaik untuk memperlebar sayap kerajaan Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan itu memang gratis, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan itu memakai biaya. Benar nggak Bu? Betul, dengan 100.000 tadi loh Bu ya. Luar biasa, 100.000 Tuhan tetap pelihara dan cukupkan.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada doa syafaat atau apa, karena ini Bu Grace singkat-singkat aja ya. Bu Grace sebentar lagi beliau ada pelayanan lagi. Jadi saya serahkan kepada siapa Mas? Pak Parda, Bu Susan. Mari silakan. Pak Parda. Pak Parda. Nah, beliau ini putra dari almarhumah pendiri dari PD Eklesia, ini pendeta Pardanian Pasandu. Pak, mari Pak, silakan. Selamat siang semuanya. Salam. Terima kasih Bu Grace yang sudah melayani kita pada siang hari ini, luar biasa dengan firman Tuhan, kesaksian mengingatkan kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Yes. Ya, tentu banyak tantangan, hal-hal yang tidak kita duga ya. Tapi dengan tetap percaya kepada Tuhan, ya Bapa yang memelihara hidup kita. Jadi kita nggak perlu takut. Juga benar. Melakukan luar biasa. Ini juga perintis daripada PD Eklesia. Sudah lama gak ketemu Inanya. Sehat Ina. Bisa jalan ke sini itu luar biasa ya. Desi, terima kasih juga sudah datang. Ya. Memang kita sejak COVID sudah lama tidak berkumpul. Ya, sejak COVID dan sebanyak ini. Kita memulai waktu yang lalu hanya kumpul beberapa orang saja. 5, 6, 5, ya. Jadi luar biasa kalau hari ini kita bisa kumpul dan memang berketepatan. Kita katakan kemarin itu merayakan PD Eklesia karena bulan September ya Bu Ana ya. Bulan September 28 ya. Jadi sejarah daripada PD Eklesia ini sudah cukup panjang. Ya tentu kita berharap persekutuan ini bisa berjalan terus. Walaupun anggotanya juga semakin khusus saya lihat. Jadi mesti giat cari jiwa nih. Nah, dia cari jiwa, ada generasi baru, ada Desi di sini. Ya, jadi mari kita tetap bersemangat. Terima kasih untuk Ina di rumah ini yang sudah membuka pintu rumahnya bagi kita semua. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didoakan secara khusus, kita akan sampaikan apa yang ada yang didoakan. Ina, oke? Silakan. Ya, apa yang Ina didoakan secara khusus? Jantungnya? Oke. Baik, ada lagi yang lain? Kenapa? 6. Oh, masih muda juga. Masih muda. Ina, didoakan. Biar sehat-sehat ya. 80. Wow, luar biasa. Ina siapa? Ina namanya siapa? Ina Cahaya. Dulu kita berada ya. Siapa? Oh, aku.
Pastor Pardah, boleh saya ambil waktu sedikit dari Bu Grace? Ya, begini, Ibu Bapak, barusan Ibu Grace tadi mengatakan beliau ini membawa buku kesaksian ya. Jadi bukan hanya beliau saja di dalamnya itu, jadi ada beberapa orang. Kalau pada hari ini pas Ibu Bapak membawa uang, harganya cukup murah ya, dengan kesaksian yang spektakuler luar biasa, hanya 75.000 ya. Jadi nanti bisa boleh memesan mungkin langsung sama Ibu Grace atau bagaimana? Sama Bu Makara ya, Bu Asri ya. Oke, nanti bagi yang berminat ini juga untuk memberkati pelayanan beliau ya Bapak Ibu ya, untuk memberkati pelayanan, dan itu sangat berguna banget ya. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Jadi hanya 75.000. Nanti lewat Bu Bakara ya. Oh iya, lewat Bu Bakara aja nanti Bu Grace ya. Lewat Bu Bakara aja ya. Oke. Saudara-saudaraku, saya sudah membeli. Di situ saya lihat baru 3 lembar langsung Pak Bakara bilang beli untuk Ringo anakku, karena dia pikir itu bagus tentang kesaksian anak Tuhan ya, yang sudah dipakai Tuhan di mana-mana. Ahok juga ada di situ. Nah, jadi Ahok yang pertama. Jadi itu sangat bagus kesaksiannya untuk memotivasi kita. Pendek-pendek temannya, kamu bosankan. Bagus. Baik, mantap. Itu udah baca. Makasih. Monika juga udah baca. Ya. Baik Bu Grace, nanti dikoordir sama Ibu Bakara ya. Oke, terima kasih. Ya, mari silakan Pastor. Nanti kita ulang tahun setelahnya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus kita akan